Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara silaturahim dan pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa di lingkungan Madrasah Kecamatan Empang pada hari ini Senin 21 November 2022 akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, Bapak Haji Muhsin SHMPD beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah, yang kami hormati Bapak Kepala MTS Negeri 2 Sumbawa, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Alian Ketiga Sumbawa, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sumbawa, yang kami hormati Bapak Ibu Guru hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Madrasah. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bangsa dan tanah
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan penerimaan oleh Bapak Kepala MTS Negeri 2 Sumbawa kepada Bapak Winadi Albayani SPD di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa beserta rombongan, hadir Pak Kasubag TU, Pak Kasum Denmark, Pak Sekretaris Pov Jawas, dan Bapak Humas. Kemudian yang kami hormati saudara kami Kepala MI Min 3 Sumbawa dan Kepala MAN 3 Sumbawa, Kepala KTU MTS 2 MAN 3. Kalau EBI namanya KTU Pak ya. Dan yang kami muliakan Bapak Ibu Guru dari 3 madrasah MTS 2 MAN 3 dan MIN 3 Sumbawa rahimahumullah. Mengawali pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, kami mengajak kita sekalian untuk mari senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia serta rahmat-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka silaturahim dan pembinaan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kemenang yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada 3 madrasah di sini yang hadir di tempat ini, tapi kami mewakili Pak Kemenang dari Pak Palaman dan Palamin, karena mungkin kami pertama tuan rumah, yang kedua kami orang baru lah di Kecamatan Pangeran. 24 tahun 3 bulan kami di MTS Negeri 1 Pak Kemenang, kemudian diputasi di MTS 3 selama 15 bulan 15 hari atau 1 tahun 3 bulan, dan di tempat ini baru sebulan 1 bulan 17 hari di MTS Negeri 2 Sumbawa. Bapak yang kami hormati, ada beberapa hal yang kami laporkan kepada Bapak Kemenang. MTS Negeri 2 ini dinegerikan pada tahun 1993 dengan nama awal adalah MTS Negeri pada filial MTS Negeri Rabah filial 4 tahun 1993. Kemudian pada saat itu pada tahun 2017 terjadi perubahan dari MTS Empang menjadi MTS Negeri 2 Sumbawa. Pada tahun pelajaran 2022-2023 ini ada 18 rombongan belajar di MTS Negeri 2 Sumbawa ini, 6 kelas 7, 6 kelas 8 dan 6 kelas 9. Berikutnya ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh bapak-bapak ibu guru di madrasah ini. Pertama, sebagai sekolah sehat tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Kemudian yang prestasi yang membanggakan adalah sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional tahun 2021 sampai 2025 karena tentang waktunya selama 4 tahun. Pada pertemuan ini seperti yang kami sampaikan tadi, ada 3 madrasah yang bergabung. Khusus untuk di MTS Negeri 2 Sumbawa ada 29 orang ASN Pak Kepala, 28 orangnya PNS dan 1 orang P3K. Dari 28 itu
ada 5 orang tenaga pendidikan atau teman-teman tata usaha. Kemudian ada 24 GTT yang terdiri dari 3 orang guru in-passing dan 21 orang adalah GTT murni. Jumlah yang hadir pada hari ini dari MAN 3 sekitar 18 orang, MTS 2 sekitar 29 orang, dan MIN 3 sekitar kurang lebih 14 orang ya Pak kemarin. Itu mungkin yang perlu kami laporkan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Setelah kami di madrasah ini, karena berbicara tentang madrasah tidak bisa lepas dari Kementerian Agama, maka hal-hal yang berbau keagamaan kami coba tonjolkan. Di antaranya adalah program MTS mengaji, kemudian pembinaan tilawah, kemudian pot kaligrafi dan pembinaan tahfiz yang insya Allah sudah berlangsung kurang lebih sekitar 1 bulan selama berada di madrasah ini. Itu mungkin hal penting yang perlu kami lakukan. Sebelum kami akhiri, kami ingin menyampaikan sebuah pantun Pak. Makan kentang hasil campukan, ikan berlemak jadi pepesan. Selamat datang kami ucapkan, semoga Bapak Kemenak merasa terkesan. Yang kedua, pagi berkabut berhari-hari, terbang melayang ke hutan jati. Kami menyambut dengan 10 jari, semoga berkenan di dalam hatinya Pak Kemenak. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkenannya Bapak Winadi Albayani SPJ, kami haturkan ucapan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan sekaligus pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa kepada Bapak Haji Muksin SH MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang saya hormati Bapak Pengawas yang alhamdulillah langsung ada hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah yang alhamdulillah beliau sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan acara pada hari ini. Nah, kemudian yang terakhir yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibu Tidakiyah, beliau yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, karyawan karyawati baik di tingkat aliyah, sanawiyah maupun tingkat ibu tidakiyah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan suatu agenda yang sudah terjadwal tentunya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya salawat dan salam
dan pesan-pesannya kita sampaikan kepada Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para tabi'in, para sahabat, sehingga yang kita nanti syafaat beliau mudah-mudahan selalu menyertai kita di akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya, khususnya kepada Bapak Kepala Madrasah, baik Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah maupun Kepala MI, yang alhamdulillah kalau saya lihat Pak Kepala yang wajah-wajah dari Bapak guru kita, Ibu guru kita, saya tidak mengerti. Pada hari ini kelihatan sangat ceria sekali. Apakah karena dari malam-malam Senin atau malam Jumat, tahu ya. Saya lihat ini walaupun sudah jam segini kelihatan cerah. Pertanyaan saya mungkin karena tadi malam-malam Senin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sekali lagi kedatangan kami di sini bukan semata-mata untuk pembinaan, tetapi selain dari itu yang pertama kali adalah saya ingin datang silaturahmi kepada Bapak Ibu guru yang ada di 3 madrasah ini, karena selama ini tadi juga Pak Kepala mengatakan beliau itu berada di sini 1 bulan 17 hari. Saya juga di Kabupaten Sumbawa ini kurang lebih hari efektif saya sekitar 2 bulan. Ya, tentunya selama 2 bulan ini alhamdulillah kami dengan Pak Kasubag, dengan Pak Kepala Sesi dan Bapak Pengawas sudah keliling untuk sapa, untuk silaturahim, untuk datang baik di KUA maupun di madrasah-madrasah. Pada hari sebelumnya kami datang ke Madrasah Aliyah dan Madrasah Min 1 yang ada di Moyo, dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, dengan kawan-kawan saya, dengan ibu-ibu guru saya yang ada di 3 madrasah tentunya. Tentunya dalam hal ini sekali lagi saya sangat merasa bahagia dan senang bisa langsung bertemu dengan tujuan mudah-mudahan silaturahim ini tidak hanya sampai di sini, namun harapan kita berkesinambungan tentunya. Dan ketika ada hal-hal yang sangat perlu, umpama silakan disampaikan. Ada Bapak Kepala Sesi, ada Bapak Kepala Kasubag, Bapak Kasubag, ya tentunya semua itu nanti akan disampaikan secara berhierarki, itu lewat kepala madrasahnya tentunya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya anggap sangat penting yang harus saya sampaikan, dan ini rupanya harus kita tahu semua, bahwa terkaitan dengan perubahan regulasi yang ada di Kementerian Agama menjelang tahun 2023, di mana regulasi itu adalah menyikapi dan merujuk KMA nomor 11/1178, yaitu yang terkait dengan terintegrasinya gaji dan tunjangan kantor Kementerian Agama baik provinsi maupun kabupaten pada tahun 2023 nantinya. Mulai dari Januari, semua gaji atau yang disebut dengan kalau istilah IPA itu akun 51 itu sudah beralih ke kantor Kementerian Agama kabupaten. Jadi sekarang gajinya Bapak, tunjangannya Bapak bukan lagi di Madrasah Sanawiyah, bukan lagi di Madrasah Aliyah, dan bukan lagi kalau Nomin sudah di kabupaten. Jadi ini perubahan regulasi yang tentunya nanti, karena ini adalah perubahan regulasi yang kita anggap baru pertama, ya tentunya apapun namanya
pertama itu ada beberapa kendala-kendala kita. Oleh karena sebelum kita langsung kepada kendala-kendala itu, maka kami akan turun untuk mengerjakan. Di antaranya kendala-kendala yang kita harus antisipasi itu adalah terkait dengan masalah persyaratan pembayaran gaji maupun tunjangan. Kalau tidak salah, di situ persyaratan untuk pembayaran sertifikasi ada setidaknya ada 9 persyaratan yang Bapak Ibu Guru harus selesaikan. Di antaranya di situ adalah terkait dengan masalah lisensi. Kita di kabupaten sudah sepakat bahwa semua jenis hak Bapak itu kita akan selesaikan minimal tanggal 5. Oleh karena sebelum tanggal 5 semua persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan pembayaran, baik itu gaji maupun sertifikasi, harus kita nanti sudah segera diselesaikan. Dan kita sudah ngomong bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang suka terlambat, yang suka lalai, yang tidak peduli dengan tugas dan fungsinya, saya katakan ditinggalkan. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu Guru, mari sebelum durasi ini, kami sekarang bulan November dan 2 bulan lagi ini bulan-bulan persiapan. Januari Desember ini sudah mulai kita usulkan. Jadi usulkan nanti lewat kabupaten, realisasinya nanti pada Januari itu seperti apa. Kalau ada bapak-bapak yang tetap lalai, tidak peduli dan tetap tidak mau disiplin, saya harap jangan marah kepada Bapak Kasubag, jangan marah kepada Bapak Kepala Sesi, jadi marah pada dirinya sendiri. Itu adalah risiko dan konsekuensi daripada keterlambatan. Ini kita sudah tahu. Jadi pada tahun 2023 absen maupun apapun sifatnya itu kita sudah sepakat, sekali lagi tanggal 5 sudah tidak ada masalah. Ini harapan kita ya. Kalau di kantor, alhamdulillah sudah kita mulai dari kepala KUA sudah kita terapkan dan alhamdulillah sudah bisa berjalan. Selanjutnya juga kepada Bapak Ibu Guru secara keseluruhan dan yang kesemuanya itu tentunya adalah tidak lepas dari kedisiplinan. Jadi Bapak Ibu Guru di dalam melaksanakan tugas satu hal yang sangat sederhana, satu hal yang harus saya harapkan dari Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru, jangan pernah tidak disiplin, jangan pernah tidak disiplin dalam absen, jangan pernah tidak disiplin dalam masuk kelas dan sebagainya. Karena yang kesemuanya itu adalah konsekuensinya berat. Sekali lagi, ketika Bapak lalai, ketika Bapak tidak disiplin, ketika Bapak tidak masuk mengajar, maka konsekuensinya luar biasa, sangat berat. Mari Bapak Ibu, saya harapkan, saya mengajak selalu mengingatkan kepada diri kita, selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa penerapan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama itu mohon untuk dibaca dan dipraktikkan setiap hari. Karena kesemua itu bagi saya itu adalah satu cara untuk mengingatkan diri kita bahwa saya ini harus berintegritas, saya ini harus profesionalitas, saya ini harus berinovasi, saya ini harus menjadi orang teladan, saya ini adalah beragama. Ketika kita mengucapkan itu dan diresapi tentunya di dalam pikiran kita masing-masing, tidak ada alasan bagi diri tidak disiplin. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak disiplin. Kalau semua itu kita resapi, dikaitkan lagi dengan etika pegawai negeri, semuanya itu sudah tercantum dari situ. Oleh karena kalau di MTSN 3 ini belum dilakukan atau sudah dilakukan tetapi tidak rutin, mohon untuk dilakukan secara rutin. Karena yang kesemuanya itu adalah menurut saya
Itu artinya kesemua lima nilai-nilai itu kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Itu maknanya. Karena sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru, di dalam penerapan nilai budaya kerja itu hendaknya betul-betul diresapi, dipikirkan dan ditindaklanjuti tentu. Bukan hanya diucapkan, bukan hanya untuk disampaikan, bukan hanya dipraktikkan, tetapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan, dengan sikap dan sebagainya, maka semuanya itu kita hanya ucapan saja. Jadi kita ingin ucapan itu menjadi kenyataan. Kita ingin apa yang kita sampaikan itu menjadi hak-harapan kita. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, di satu sisi kita merasa bahagia mendengarkan bahwa beberapa kegiatan, beberapa event yang pernah dilakukan di beberapa provinsi, tetapi ada satu hal ini secara keseluruhan, ada satu hal kita merasa sedih, kita merasa tidak bangga. Bukan berarti bangga ya, kita bangga di dalam keberhasilan kita, di satu sisi kita tidak bangga dengan tidak keberhasilan kita, di mana secara selalu saya katakan kita bangga boleh, kita tertawa boleh, tapi jangan lupa ada sesuatu yang kita tidak bangga di situ, yaitu kaitan dengan masalah kegiatan KSR kemarin teman-teman. Satu pun dari negeri itu tidak ada. Justru yang dapat itu dari pondok pesantren. Padahal ini merupakan nilai. Padahal dari madrasah negeri itu apa yang tidak ada di situ? Fasilitas lengkap. Anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah. Kenapa di dalam KSM itu ini mohon maaf, saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Bapak Kakak. Kenapa semua sekolah negeri kita tidak ada yang bisa mendapat 201 tingkat nasional yang terutama sekali yang matematika yang terintegritas dan yang lain-lain. Ini mungkin harapan saya ke depan kepada Bapak Ibu Guru, baik saya secara keseluruhan. Mari Bapak Ibu Guru harus banyak berinovasi. Jangan pernah bangga dengan apa yang pernah kita peroleh, tetapi kita lebih berbangga lagi apabila ada perubahan-perubahan yang kita lakukan di madrasah kita. Apa yang tadinya tidak ada, upaya kita bagaimana menjadi ada. Apa yang tidak belum, bagaimana supaya ada. Apa yang tadinya belum berhasil, bagaimana upaya-upaya kita supaya anak-anak didik itu berhasil. Itulah namanya berinovasi ya. Berinovasi. Jadi tidak ada guru-guru kita itu sekarang tidak ada alasan untuk tidak berinovasi, karena sekarang ini globalisasi, perkembangan itu tetap. Perkembangan itu, bahkan perkembangan itu kalau kita lihat dari sistem internet itu setiap hari ada perubahan. Jadi sangat tidak pas kalau umpama Bapak Ibu Guru hanya datang mengajar, tidak ada ide-ide, tidak ada kreasi-kreasi tentunya. Nah, ketika itu tidak dilakukan maka tetap kita itu di bawah garis keterlambatan. Tapi kita syukur di MTSN 3 ini sudah berapa MTSN 2 Sumbawa ini sudah sekian banyak prestasi-prestasi yang diraih. Nah, tentunya yang sudah kita raih kita pertahankan, yang belum kita pertahankan. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi saya kembali kepada disiplin. Jadi di forum ini saya tidak berbicara tentang profesi ya. Jadi saya berbicara tentang ASN. Karena ASN itu di situ secara keseluruhan ada PP yang mengatur, yaitu PP 94 tahun 2021. Sebelumnya PP 51 tahun 2010. Nah, perbedaan antara PP 51 dengan PP 94 ini luar biasa. Kalau PP 53 itu ada sedikit jinak, tetapi kalau PP 94 ini agak kejam, ya. Agak kejam. Jadi tidak ada toleran di situ, terutama sekali di dalam hal disiplin ini.
katakanlah secara umum, apabila Bapak Ibu guru tidak masuk mengajar, tidak masuk kantor, tidak masuk melaksanakan tugas selama 10 hari berturut-turut, itu ancaman hukumannya dan diikat dengan secara pidana. Ini di dalam PP 11 tahun. Karena lewat kesempatan ini juga seharuskan kepada Bapak Ibu guru mari kita baca peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita, itu adalah sebagai acuan kita. Lebih-lebih sekali lagi, lebih-lebih sekarang ini, kemarin tanggal 16, hari Rabu tanggal 16, Bapak Sekretaris Jenderal kita telah dengan Bapak Kepala Biro Kepegawaian telah melaunching yang namanya pemantauan disiplin. Itu sekarang menggunakan sistem namanya EDIS ya. Ada istilah sekarang EDIS. EDIS itu fungsinya memantau kedisiplinan pegawai negeri secara keseluruhan. Jadi apa draft record kita, integritas kita di tempat tugas kita itu akan kelihatan. Ya tentunya semua itu nanti akan berjenjang dari pusat lewat Kementerian Agama Provinsi, kemudian Kementerian Agama Provinsi tentunya lewat Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kementerian Agama Kabupaten Kota tentunya lewat Kepala Madrasah, lewat Kepala Kalwa dan sebagainya. Oleh karena sekali lagi saya harapkan kedisiplinan kita untuk melaksanakan. Jangan pernah Bapak Ibu di masing-masing sekolah, ini selalu saya katakan, jangan pernah merekayasa absen. Kalau tidak masuk, tidak masuk. Kalau terlambat, terlambat. Jangan pernah direkayasa. Saya sangat khawatir kalau absen itu direkayasa, karena tidak masuk. Lalu operatornya dipesan juga bagaimana supaya diulang. Itu mungkin secara kenyataan bisa lolos. Tetapi nanti ketika itu tidak didatangi oleh tim namanya inspektorat data pemeriksaan, mungkin di dalam absen dilihat mulus. Tetapi nanti satu saat kalau absen itu diminta dan dia yang print, dia menggunakan chipnya tersendiri, tidak ada alasan kita itu. Kita terlambat 1 menit tahu. Kita selama 2 menit tahu. Dampak dari sebuah itu adalah bukan dari peperangan. Nanti Bapak Kepala Sekolah yang dimarahin. Jadi sekali lagi, dampak dari absensi itu adalah Bapak Kepala Sekolah yang bertanggung jawab, bukan kepada si A, si B. Bukan ini kenapa si A ini pindah. Jadi Bapak Kepala, kenapa dia itu tidak masuk pada hari itu tanggal ini, dan dia terlambat, Bapak bayar sepenuhnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Oleh karena lewat Bapak Kepala Sekolah aliyah maupun sanawiyah, pada saat ini saya pesan, saya sampaikan jangan pernah ada merekayasa absen. Sekali lagi, jangan pernah ada merekayasa. Karena selalu saya katakan dampak dari semua itu adalah sangat berat. Saya sendiri pernah mengalami, saya sendiri pernah kena marah juga dari rektorat gara-gara itu. Akhirnya ya, dia tahu tidak tahu, mau tidak mau harus pengembalian. Ketika terjadi pengembalian, kita bebankan kepada yang bersangkutan sudah sulit. Kita harus tarik juga karena sudah habis dan sebagainya. Hanya untuk pada saat itu pimpinan kami itu orangnya yang berani. Ya, saya jujur saja, saya sampaikan ini berbagian dari pengalaman kita, itu jangan kita ikuti dan tidak dituruti. Di absen saya sampaikan semua mulus. Tidak ada terlambat 1, 2, 3, tidak ada mulus. Tetapi rupanya dia curiga dengan tidak ada kendala-kendala itu. Kemudian dia bilang absennya seorang kemari, saya yang print. Begitu di print, chipnya dimasukkan sama mereka karena mereka punya teknik tersendiri. Begitu di print jarak berapa menit, dihitung terlambatnya itu. Akhirnya pengembalian sampai 64.300.000 rupiah. Itu pengembalian. Dan itu masih berlakunya absen itu hanya di kantor. Ini masih ke ini.
tapi dia bilang ini adalah sebagai pelajaran. Dan ini yang bertanggung ini harus dipisah. Dia bukan membuangkan pada perorangan yang dia tahu harus kembali sekian juta. Nah, kalau itu terjadi, katakanlah seperti saya ini, kalau itu dibebankan kepada saya uang sebesar itu, bagi saya itu luar biasa besarnya. Oleh karena untuk kita saling menjaga, saling berhati-hati, bapak ibu guru menjaga kepala sekolahnya juga menjaga kepala sesinya menjaga kepala kantornya menjaga kepala kantor wilayahnya, menjaga dia tentunya yang ada di pusat. Ini secara bergerak. Oleh karena tujuan saya untuk datang itu ke saudara-saudara saya ini hanya mengingatkan. Kalau pembinaan mungkin, kalau kata-kata pembinaan Bapak Ibu guru kita bina, ya sudah tingkatnya baik, kita silaturahim. Di ajang silaturahim inilah kita saling mengingatkan, saling menginformasikan ketika ada hal-hal yang tidak pas sekiranya dilakukan oleh masyarakat. Ini harapan kita. Jadi sekali lagi, pertama saya mengajak Bapak Ibu guru secara keseluruhan, mari disiplin. Jangan pernah tidak disiplin untuk melaksanakan tugas. Karena apa? Kita beryakin, kita berkomitmen bahwa sejak kita memasukkan lamaran untuk menjadi guru, menjadi pegawai itu ada dari sejak itulah kita itu sudah siap untuk disiplin. Dan di situ juga kita berkomitmen siap ditaruhkan di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Dan sekarang yang lebih kejam lagi, bagi Bapak Ibu guru yang baru diangkat tahun 2019, kalau ada yang minta permohonan pindah, sama artinya dengan mohon untuk mengundurkan diri. Itu tidak. Jadi ya bagi Bapak Ibu yang ada yang apa namanya, yang guru yang angkatan tahun 2019, ya usah kita pindah. Selamat. Usah kita pindah dulu. Karena saya khawatir itu sama artinya, oke mungkin di tingkat kabupaten bisa lolos, di provinsi bisa lolos, tapi nanti di tingkat pusat itu sama artinya yang bersangkutan itu adalah minta untuk mengundurkan diri sebagai pegawai negeri, baik dia guru maupun sebagai tenaga administrasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rupanya untuk hari ini ya mohon maaf, saya kalau tidak salah secara pribadi pernah saya datang di madrasah ini. Kalau tidak salah waktu itu sore Pak Kepala, saya jumpai ada guru-guru kita sedang latihan drum band di sini. Ternyata di sini luar biasa itu latihan drum band. Saya datang sore-sore, saya mampir kebetulan saya pergi ke Bima. Saya lihat anak-anak kita antusias tadi untuk drum band itu di sini Pak. Ya semuanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu tetap kita lakukan. Dan semua kita guru itu baik di Sanawiyah maupun di UNIN, mari kita komat dengan madrasah kita. Jadi mari kita angkat madrasah kita. Mama kita di sini tadi sudah berapa prestasi. Nah sekarang kita buat madrasah kita ini apa ya? Dia identik dengan ya kalau boleh, kalau di pondok pesantren itu identik dengan hafal Al-Quran, identik dengan bahasa Arab, identik dengan bahasa Inggris. Nah sekarang ini semua madrasah itu mari kita itu identik dengan apa kira-kira. Nah, ini tentunya nanti semua Bapak Ibu guru yang ada di madrasah, baik di Sanawiyah, di Aliyah maupun di UNIN itu buat suatu program. Katakanlah program unggulan kita itu apa? Walaupun itu sudah ada. Tadinya satu, bagaimana kita bisa dengar. Sehingga dengan demikian nama madrasah lebih baik madrasah itu tetap ya. Di satu sisi kemarin kita dapat informasi bahwa banyak di sekelilingnya ada beberapa SMP, tetapi begitu adanya madrasah di situ, nah sekarang SMP itu sudah kurang. Ini kita merasa di satu sisi kita merasa bangga, di satu sisi kita merasa senang,
Dan di satu sisi kita tidak senang kalau ada guru kita yang tidak berinovasi. Oleh karena sekali lagi harapan saya secara keseluruhan sekali lagi, mari berkreasi, berinovasi, dan harus tingkatkan disiplin. Ini. Jadi kalau saya sudah sampaikan seperti ini, nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Terus ada bapak ibu guru malas, ya mohon maaf kepala sekolahnya saya akan panggil. Saya serius, kalau ada bapak ibu guru yang tidak disiplin, baik disiplin masuk, disiplin mengajar, bapak kepala sekolah bisa kita panggil. Ya tentunya melihat rekapan ABCS yang bapak ibu guru tanda tangani atau yang lewat pilihan itu. Kemudian setelah kita periksa karena berkaitan dengan masalah pembayaran, di situ ada banyak yang jarak-jarak yang kepala sekolahnya bisa kita minta keterangannya penjelasannya seperti apa. Padahal ini sudah kita adakan sosialisasi, kita adakan pertemuan silaturahim, tetapi masih ada saja yang terjadi. Nah ini itu nanti bapak kepala sekolah tentunya lewat bapak kepala seksi nanti akan mengidentifikasi kenapa seperti bisa terjadi. Nah, baik bapak ibu yang saya hormati, rupanya ini sudah agak jam 11 ya, dan saya sudah terterikat karena agak panas ini. Rupanya di dalam hal ini ada yang disampaikan oleh Subah Pak Kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi silaturahim ini tidak hanya satu di sini. Harapan kita silaturahim berkesinambungan itu artinya ketika Bapak Ibu kita ketemu di jalan, ya, jangan Bapak Ibu cuek, ya, baik dengan kepala sekolahnya, dengan saya, karena ya jujur saja, ya kadang-kadang Bapak Ibu guru ketika kita ketemu di jalan kan kita tanda. Nah sekarang pakai jilbab, pakai topi dan sebagainya. Kalau di luar nanti pakai baju pakai baju khas Sumbawa itu ya kita bikin tanda. Jadi kalau Bapak Ibu yang tanda, yang ya, kita sering sebut. Jangan Bapak Ibu cuek ya. Itu Pak Guna bisa ditegur. Karena jangan seperti itu lah. Kita ini adalah tujuan kita bersilaturahmi. Semata-mata Kementerian Agama itu adalah Kementerian Agama yang bersatu, yang kom dengan silaturahmi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir hanya ini yang harus disampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang boleh dipertanyakan kepada Pak Kasubag atau Pak Kasih, ya. Tapi Pak Kasih tolong dibatasi dengan banyak-banyak ya, karena kita waktu. Jangan banyak-banyak. Saya pikir hanya ini yang disampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala tidak salah saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian kata silaturahim yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi dapat menjadi pedoman bagi Bapak Ibu ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, khususnya di lingkungan Kementerian Agama Kecamatan Kupang. Atas berkenannya beliau kami aturkan ucapan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kementerian Sumbawa kepada Bapak Saji Ahyar di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa bersama
serta Bapak Ibu yang kami hormati, lingkungan ASN lingkungan Kecamatan Kupang yang kami hormati, untuk mengakhiri acara silaturahmi dan pembinaan pada siang hari ini, mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali doa ini, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqrib baina qulubina wa qulubihim ajma'in. Ya mujib as-sa'ilin ya qiyasal mustaqim ya maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya badi'as samawati wal ardh. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah seluruh rangkaian acara yang kita lewati, sekarang kita pada puncak acara. Bisa saya tutup acara ini lebih dulu saya iri dengan pantun juga. Ikan haruan dimasak santan, nyaman dimakan dengan sambal hambaran. Arahan bimbingan sudah didapatkan, ayo dilaksanakan dengan kesungguhan. Kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang jalan. Kalau ada kata yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa beserta rombongan yang sudah sudi kiranya bersilaturahmi di madrasah kita, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu ASN di lingkungan Kementerian Agama khususnya di madrasah di Kecamatan Kupang yang sudah setia menjalani kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan pada hari ini. Untuk lebih saya sebagai pembawa acara